Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Muhammad Subhan. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali melanjutkan sesi tanya jawab kelas menulis daring. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya apa kabar teman-teman kelas menulis daring? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat, semangat, dan optimis untuk terus berkarya. Pagi-pagi itu harus olahraga. Alhamdulillah saya pagi-pagi ini udah jalan kaki ya keliling kota. Pagi ini saya akan coba kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kelas menulis daring, dan ada beberapa pertanyaan lagi yang menunggu dijawab karena 2 sesi sebelumnya kita sudah berbincang-bincang tentang banyak persoalan seputar tulis menulis. Baik teman-teman, saya mau menyapa Kak Lutfiana dari Singkawang. Apa kabar Kak Lutfiana? Mudah-mudahan sehat ya. Optimis berkarya ya. Optimis berkarya dan ya tetap apapun kondisinya harus semangat ya. Apa pertanyaan Kak Lutfiana? Sebagai pemula, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan sebuah tulisan sedangkan saya sendiri termasuk orang yang kurang percaya diri? Terkadang banyak sekali hal-hal yang ingin diluapkan ke dalam tulisan, tapi ya begitulah, kurangnya percaya diri menjadi salah satu penghambat saya. Nah, ini juga sudah saya jawab sebelumnya sebenarnya ya, tentang ketidakpedean, tidak percaya diri dengan diri sendiri, bahwa sebenarnya kita punya potensi, kita punya kemampuan untuk menulis, tapi kepercayaan diri ini kurang dipupuk. Nah, sama dengan halnya semangat. Semangat itu harus terus diperbarui setiap hari. Pun demikian kepercayaan diri. Nah, maka solusi yang bisa saya berikan kepada Kak Lutfiana adalah optimis saja ya. Apapun karya kita, seburuk apapun karya kita, itu adalah anak batin kita yang harus terus kita rawat dan kita besarkan. Nah, bagaimana cara merawatnya? Nah, tentu saja karya itu harus melalui proses penyuntingan berkali-kali. Swasuntingnya harus kuat, ya. Swasuntingnya harus kuat, atau bahasa lain editingnya. Nah, ketika ada satu naskah yang dibuat oleh Kak Lutfiana, itu jangan langsung dikirim ke media, atau jangan langsung dipost ke media sosial. Baca dulu berulang kali, baca berkali-kali. Bila perlu diperlihatkan kepada teman-teman atau kepada mentor-mentor kepenulisan, atau di ruang-ruang kelas seperti di kelas menulis daring, dan pede saja. Nah, dengan membagikan karya itu, maka orang lain, teman-teman kita akan bisa melihat, menilai, wah karya ini bagus, wah karya ini perlu penyempurnaan, karya ini perlu editing kembali. Nah, masukan dari teman-teman kita itu kita ambil, mana yang baik kita ambil, lalu kita lakukan revisi, kita lakukan perbaikan untuk penyempurnaan. Nah, jadi pede saja. Kalau tidak pede, ya bagaimana kita yakin, ya pembaca yakin kalau kita bisa menulis karya yang bagus. Baik, dari Singkawang kita berjalan-jalan ke Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan ada Kak Ika. Apa kabar Kak Ika? Mudah-mudahan sehat ya. Pertanyaan Kak Ika, mohon bantuan list alamat pos elektronik untuk jadwal pergelaran sastra kalau ada, agar kita up to date dengan info pergelaran sastra dan bisa mengirimkan karya terus-menerus ke sana tanpa nanti sembari menunggu pengumuman. Nah, tentang pos L, tentang alamat email, media-media, dan kegiatan-kegiatan sastra. Untuk ini saya menganjurkan Kak Ika bergabunglah di komunitas-komunitas sastra yang banyak sekali di Facebook ya, terutama di Instagram juga ada, di Twitter juga ada. Silakan bergabung ke sana. Banyak sekali komunitas-komunitas sastra ya, grup-grup sastra hari ini yang mereka update dengan kegiatan-kegiatan sastra. Salah satunya saya rekomendasikan misalnya grup Sastra Minggu ya, misalnya. Di grup Sastra Minggu di Facebook itu seluruh penulis Indonesia yang muda sampai yang tua, mereka berbagi informasi kegiatan-kegiatan sastra, bahkan
pemuatan karya sastra. Jadi minggu ini karya siapa yang terbit di koran anu dan lain sebagainya, mereka bagikan di sana. Misalnya Kak Ika mengirim tulisan ke salah satu media di Yogyakarta, korannya tidak Kak Ika pegang karena Kak Ika mungkin tidak berlangganan, tidak mengupdate media itu. Tapi di grup itu Kak Ika bisa secara rutin memantau perkembangan pemuatan karya sastra. Jadi nggak perlu cemas kita mau mengirimkan karya kemana, karena media itu sudah sangat terbuka sekali informasinya, terutama di media-media sosial. Mereka sesama penulis saling berbagi informasi pemuatan karya-karya maupun kegiatan-kegiatan sastra lainnya. Itu Kak Ika ya. Dari Sumatera Selatan kita berlanjut ke kota Tambang Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ini kota yang mendapat gelar sebagai warisan budaya UNESCO, ya, luar biasa Sawah Lunto di Sumatera Barat. Di sana ada Kak Erin Nelvi Utami. Apa kabar Kak Erin? Mudah-mudahan sehat, baik ya. Kak Erin bertanya, setiap menulis saya selalu berhenti di tengah jalan. Bingung mau nulis apa lagi. Apa yang harus saya lakukan agar bisa tetap menulis? Nah, ini pertanyaan umum yang sering sekali ditanyakan penulis-penulis pemula ketika mereka mengalami kebuntuan ide. Ya, ketika sudah nulis 1 halaman, 2 halaman, tiba-tiba mentok. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kondisi itu terjadi? Tentu yang pertama kita harus mengetahui apa asbab musababnya. Mungkin saja ketika menulis 1 halaman itu atau setengah halaman, Kak Erin, ya, Kak Erin idenya tidak cukup terpetakan dengan baik, atau juga bahan atau referensi yang kita miliki kurang sehingga tidak mampu melanjutkan tulisan itu ke paragraf atau alinea berikutnya. Kalau titik ini yang terjadi, maka saya menganjurkan lakukan pembacaan kembali, riset. Nah, ini riset itu penting. Risetlah, lakukan observasi, penelitian, ya, sekurang-kurangnya studi perpustakaan terkait dengan tema-tema yang akan kita tulis itu. Nah, kalau seandainya bahan riset kita mencukupi, maka tidak ada yang namanya mentok tulisan, ya, tidak ada yang namanya berhenti di tengah jalan. Nah, kasihan kalau sudah selesai 1 halaman tiba-tiba berhenti di tengah jalan, ya, nggak bisa melanjutkan ke halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Akhirnya kita balik kanan. Yang rugi tentu kita sebagai penulis. Nah, ataupun mungkin saja kondisi itu terjadi karena Kak Erin dalam keadaan tidak mood, tidak baik, tidak sehat, atau sedang memang malas untuk menulis pada hari itu. Ya, saya menganjurkan istirahat saja. Istirahat, tutup laptop, lalu beralihlah kepada kegiatan-kegiatan asik lainnya, misalnya membaca buku, diskusi, nonton film, ya, berwisata, dan lain sebagainya. Itu bisa kembali menyegarkan pikiran Kak Erin nanti ketika melanjutkan kembali tulisannya. Yang penting ketika sudah niat menulis, ya, sudah niat menulis, maka bertekadlah untuk menyelesaikan tulisan itu sampai ke titik paling akhir. Begitu Kak Erin ya. Salam untuk kawan-kawan di kota Sawah Lunto. Baik, dari Sawah Lunto kita berlanjut ke kota Galamai Payakumbuh. Nah, di Payakumbuh baru-baru ini kawan-kawan di Payakumbuh menggelar Payakumbuh Poetry Festival, ya. Sebuah perhelatan sayembara menulis puisi dilakukan oleh kawan-kawan di Payakumbuh, dan luar biasa event itu. Payakumbuh kota gudangnya penulis, banyak penulis-penulis hebat di Payakumbuh seperti Bang Gustave Sakai, ya, Bang Adri Sandra, Yud Fitra, dan lain sebagainya yang luar biasa karya-karya mereka, dan memenangkan banyak penghargaan di tingkat nasional bahkan Asia Tenggara. Di Payakumbuh ini ada Kak Ina, ya, Kak Nina Harnina. Kak Harnina kebetulan juga aktif di kelas menulis daring. Pertanyaannya sangat menarik, saya kira. Baru beberapa waktu yang lalu saya mengalaminya tentang masalah hak cipta karya kita. Puisi saya di channel YouTube saya di-copy seseorang lalu memposting ulang
puisi itu di medsos dia tanpa membubuhkan nama saya sebagai penulis. Iseng-iseng saya tanya, dapat puisi itu dari mana? Lalu dijawab, oh iya, sambil tertawa, saya dapat dari channel kakak. Jawabnya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Saya jadi kurang enak hati karena karya saya di-copy tanpa izin. Tapi saya diam saja. Apa tindakan kita sebaiknya? Nah, ini namanya plagiat, ya. Mengcopy, mengambil, ya menyalin karya orang lain tanpa izin pemiliknya atau sekurang-kurangnya tanpa membubuhkan nama penulisnya. Ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan di ranah kepenulisan. Namanya plagiasi, plagiat, dan ini tindakan yang melanggar hukum sebenarnya. Ya, lalu apa yang harus dilakukan oleh Kak Nina dan teman-teman lain nih kalau karya-karya kita di kopas orang lain, di copy orang lain, lalu disalin di beranda media sosial mereka, atau ada yang mengklaim sebagai miliknya. Nah, jangan segan-segan untuk menegur, mengingatkan si penulis untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena ini adalah tindakan yang tidak baik. Ya, ingatin saja, japri dia biar dia pun tidak malu, karena ada nilai edukasi kita juga untuk tahap awal, ya. Tolong Adinda, ini karya saya. Kalau karya ini dibagikan, disalin kembali ke media sosial, tolong dong dicantumkan nama saya gitu, dan juga sumber pengambilan karya itu. Misalnya di YouTube, copy link YouTube-nya di beranda sosial itu, sehingga publik tahu bahwa karya ini adalah karya kita, ya, karya si penulis, bukan karya orang yang menyalin itu. Nah, ini banyak sekali terjadi. Bahkan kutipan-kutipan saya, quotes-quotes saya di fanspage saya itu sering kali saya lihat di beranda orang lain, di copy paste teksnya tanpa mencantumkan nama saya. Ya, dulu ada beberapa puisi saya juga di copy paste ke media sosial tanpa mencantumkan nama saya. Ini merugikan. Tapi memang tidak bisa kita diamkan, sekurang-kurangnya kita bubuhkan di komentar di mana dia menyalin itu, atau bisa kita japri, kita kirim pesan pribadi kepada si pengambil karya ini agar dia insaf dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Begitu Kak Ina, jangan segan-segan untuk menegur, karena kita harus membentuk sebuah iklim kepenulisan yang sehat, yang baik, agar lahirlah penulis-penulis yang jujur, ya, punya loyalitas, kredibilitas, dan karya-karya yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan secara intelektual. Nah, sementara saya kira demikian beberapa pertanyaan yang dapat saya jawab untuk sesi kali ini. Ya, mudah-mudahan cukup memuaskan. Nanti kita mulai kembali dengan sesi berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya dari peserta kelas menulis daring. Terima kasih untuk video ini teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Ya, subscribe. Mudah-mudahan dengan subscribe-nya teman-teman bisa mendukung kanal ini dengan konten-konten kreatif dan bermanfaat lainnya. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.